Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana Bapak, Ibu, saudara sehat? Ini santri-santri ini di depan latan asu. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah pada pagi hari ini edisi spesial kajian Ahad pagi kita, karena bertempat di Pondok Pesantren Majelis Tafsir Al-Quran. Sebelumnya kami sampaikan sugeng rawuh, selamat datang, ahlan wa sahlan di Pondok Pesantren Majelis Tafsir Al-Quran. Mungkin ada yang belum pernah rawuh ke sini atau sudah berulang kali ke sini. Utamanya Bapak Ibu wali santri ini mesti sudah berulang kali ke sini. Tidak jadwalnya jenguk saja juga curi-curi hari untuk jenguk. Ya alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mentadaburi apa yang menjadi aturan agama Allah. Banyak manusia yang ngaku beragama Islam, namun tidak sedikit pula yang tidak mau atau enggan atau hatinya keras sehingga tidak mau tadabbur Al-Quran, tidak mau ngaji. Padahal Allah memberikan informasi, Allah memberikan ketetapan. Quran itu diturunkan untuk dikaji dalam bahasa yang kita kenal, yaitu ngaji. Karena dengan ngaji Al-Quran itu kita akan tahu arah hidup kita. Banyak orang hidup di dunia ini tetapi tidak mengetahui, tidak mengenal tujuan hidupnya. Ya karena tidak mau ngaji Al-Quran, maka tidak kenal. Sehingga hidup ya hanya sebatas hidup, mengalir begitu saja. Sekarang ngenteni mati, sehingga hidupnya tidak berarti. Tetapi bagi orang yang ngaji, dia akan tahu hidup ini untuk apa, siapa yang memberi kehidupan kita, apa amanah yang harus kita jalankan dalam kehidupan ini. Sesudah kita selesai dari kehidupan dunia ini, kita mau kemana? Itu dengan ngaji kita bisa mengenal, bisa paham. Bukankah Allah telah turunkan firman-Nya, dan ayat ini sangat familiar di telinga kita. Bahkan Bapak Ibu insya Allah semuanya sudah hafal ayat ini. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran ini kami turunkan dengan penuh berkah. Tujuan Quran diturunkan oleh Allah dengan penuh berkah ini liyadabbaru ayatihi, agar manusia itu mentadaburi tiap-tiap ayatnya, agar manusia itu mengkaji tiap-tiap ayatnya. Dengan mengkaji ayat-ayat Allah ini, maka kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang ulul albab. Waliyatadzakkara ulul albab. Jadi orang ngaji itu punya potensi besar untuk menjadi hamba Allah
ulul albab. Orang Islam yang tidak mau ngaji sulit menjadi ulul albab. Ini saling berkaitan. Quran Allah turunkan agar manusia bisa mempelajari, mengkajinya, dan kemudian mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari petunjuk Al-Quran, kemudian dia menjadi ulul albab. Siapa itu ulul albab? Coba diingat ayatnya. Az-Zumar ayat 18. Surat Az-Zumar nomor surat 39 ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Ada notnya. Maksudnya ialah mereka yang mendengarkan ajaran-ajaran Al-Quran dan ajaran-ajaran yang lain, tetapi yang diikutinya ialah ajaran-ajaran Al-Quran karena ia adalah yang paling baik. Ya. Inilah ulul albab. Jadi ulul albab itu dia mendengar, membaca semua perkataan, tetapi dia bisa memilih perkataan yang paling baik yang dia ikuti. Dan perkataan yang paling baik itu Al-Quran. Maka dia bisa mendapatkan perkataan atau informasi tentang apapun, ajaran-ajaran apapun, dia mendengar itu. Tetapi ulul albab itu hanya akan memilih Al-Quran untuk diikuti jadi pedoman hidupnya. Inilah ulul albab dengan segala resiko dan konsekuensinya. Orang yang mengikuti Al-Quran itu tidak mudah, ada ujian dari Allah. Orang yang mengikuti ajaran dari Allah sudah sejak dulu itu akan menerima ujian demi ujian dari Allah. Bahkan sejak zaman Nabi Adam. Nabi Adam diuji, putranya ada yang tidak taat pada Allah. Bahkan orang-orang sebelum kita dahulu itu dalam menjalankan agama dari Allah, menjalankan kebenaran dari Allah ini ujiannya sangat dahsyat. Untuk mempertahankan akidahnya sampai digergaji terbelah. Dari kepala begitu digergaji sampai tubuhnya terbelah. Tetapi apa? Karena kuat betul imannya kepada Allah, wa ma yasuddu dzalika an dini. Ujian gergaji tubuhnya sampai terbelah itu tidak akan menyurutkan langkahnya untuk taat dan patuh kepada Allah. Ada yang disisir dari sisir besi, sehingga apa yang di kepala ini terkelupas semua. Urat, daging dan lain sebagainya terkelupas. Wa ma yasuddu dzalika an dini. Tetapi itu semua tidak menyurutkan langkahnya untuk terus berjalan di atas kebenaran agama Allah. Nah, maka Bapak Ibu, kita semua ini saat memilih Islam sebagai sabilul hayat, jalan hidup, maka siap-siap menerima ujian dari Allah. Termasuk saat ini pun kita diuji.
Kalau biasa kita kajian di majelis pusat, itu ada tisu di sini. Sekarang tidak ada. Ini ujian juga, gitu loh. Kalau di majelis pusat ada tisunya, di sini tidak ada. Nah, ini ujian. Karena nanti kalau berkeringat ngelapnya pakai baju begini. Ya. Jadi ini ulul albab Bapak Ibu ya. Hidup kita ini hanya sekali. Ini mukaddimah dulu ya, sebelum nanti kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tertunda. Edisi spesial ini memang tidak kita keluarkan brosur. Karena alhamdulillah, jika Allah tetap mengizinkan, pada hari ini nanti kita akan kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, yang insya Allah beliau berkenan memberikan kita pesan dan nasihat nanti di pukul 10. Nah, sudah kita sebutkan tisunya nggak datang-datang. Mungkin baru beli. Hidup kita ini hanya sekali dan tidak lama, tidak lama. Jangan dikira usia 60, 70, 80 dan seterusnya itu masih lama. Tidak lama. Nah, saat ini saja tiba-tiba banyak di antara kita yang sudah usia kepala 4, kepala 5, kepala 6, kepala 7, 8. Masih terngiang dengan jelas saat kita berada di usia seperti santri-santri ini. Tetapi ternyata waktu berlalu begitu cepat tanpa kita sadari. Dan hari ini pun kita sudah berada di bulan Desember. Hampir habis tahun 2022. Berkurang lagi jatah hidup kita di dunia. 1 tahun sudah berkurang lagi. Pernahkah kita berpikir dan merenung? Pernahkah kita merenung? Sekian lama Allah beri kita kesempatan hidup. Pernahkah kita merenung untuk apa kita hidup ini? Panjenengan tadi dari rumah tindak ke sini, panjenengan lihat lalu lalang di jalan raya begitu banyak manusia. Kendaraan berseliweran ke sana kemari. Kemana perginya itu? Termasuk kita. Mau kemana kita pergi? Fa'ainal mafar. Kemana tempat lari kita? Kemana tempat kembali kita? Dari rumah pagi hari panjenengan keluar, berangkat ke sini, tindak ke sini. Nanti selesai pengajian panjenengan kundur. Sampai rumah istirahat, siram, malam sare. Jam 10 mungkin ada yang terbangun, lihat Piala Dunia. Alhamdulillah ini Maroko menang 1-0 melawan Portugal. Ini banyak ini, kita seneng Maroko menang itu. Sekarang ini sudah mencapai babak semifinal. Jago jenengan berhasil kalah. Kalah. Sehingga semifinalnya itu yang pertama nanti Kroasia lawan Argentina. Yang kedua Maroko lawan Prancis.
Bisa terulang ini final Piala Dunia 2018 antara Kroasia lawan Prancis, tapi yang menang Maroko. Setelah lihat Piala Dunia capek, tidur. Bagi yang istiqomah bangun malam, dia akan terbangun. Bagi yang tidak istiqomah bangun malam, dia juga bangun lihat Piala Dunia. Setelah itu, apa yang akan dilakukan? Terus seperti itu kegiatan kita sebagai manusia. Lama-lama kemana? Semua manusia sama. Lama-lama is dead, meninggal dunia. Sesudah meninggal dunia mau kemana? Kita mengimani setelah kehidupan dunia ada kehidupan yang abadi. Jadi kematian yang nanti kita alami itu pintu gerbang pertama untuk kita mengawali kehidupan yang abadi. Kehidupan abadi ini tanpa tepi, tidak ada ujungnya. Dan tidak akan mati lagi. Jadi saat nanti kita sudah pulang ke kampung halaman, yaitu kampung akhirat, la namutu fiha wa la nakhruju minha. Kita tidak akan mati lagi di situ, tidak akan pernah keluar dari situ. Sehingga kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang abadi ini tanpa tepi, tanpa ujung. Maka bagi yang kelak pulangnya menuju tempat peristirahatan dengan kenikmatan yang abadi, maka dia akan senang terus. Tapi yang pulangnya menuju tempat kesengsaraan, yaitu di neraka, na'udzubillah, dia akan sengsara terus. Tidak akan pernah selesai. Padahal hidup di dunia hanya sebentar. Tapi tanpa ngaji, tanpa mengamalkan hasil kaji, dia sudah ditunggu kesengsaraan yang abadi. Kesengsaraan yang berkepanjangan, tanpa tepi, tanpa ujung. Satu hari di sana nanti sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun di dunia. Dan kita tidak mungkin hidup di dunia ini 1000 tahun, mustahil. Tidak pernah hidup di dunia 1000 tahun, tetapi pulangnya menuju kesengsaraan yang abadi disiksa, waktunya 1 hari sama dengan 1000 tahun. Rugi sudah kita hidup. Oleh karenanya pentingnya ngaji di situ. Maka majelis tafsir Al-Quran ini yang namanya pengajian tidak boleh libur. Apapun kondisinya. Selama Allah masih izinkan, terus kita akan ngaji. Kalau toh habis Idul Fitri itu ada 1 kali, itu kan di cabang. Di Ahad pagi tidak pernah libur. Dan 1 kali sesudah Idul Fitri itu pun kita beri kesempatan untuk silaturahim. Karena majelis tafsir Al-Quran punya nidom, punya aturan. Bagi warganya tidak boleh bermudah-mudah meninggalkan kajian tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama. Karena hidup kita yang sekali ini itu untuk ngaji, untuk ibadah. Tidak mungkin kita tahu tata cara ibadah yang benar kepada Allah kalau kita tidak ngaji. Bukankah Allah tetapkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa
Liya'budun, jadi Allah ciptakan kita itu hanya untuk ibadah kepada Allah. Manusia beribadah kepada Allah harus tahu tata caranya. Tidak boleh sak karepe dhewe. Allah punya aturan. Kamu aku ciptakan tujuannya agar untuk beribadah. Tapi ibadah kepada Allah ada aturannya. Aturan itu Allah turunkan, namanya Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu diajarkan oleh utusan Allah langsung, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah diutus oleh Allah untuk mengajarkan, menyebarluaskan aturan Allah ini. Tujuannya apa? Biar manusia tidak sesat jalan. Biar manusia tahu tata cara penyembahan yang benar kepada Allah. Karena hanya Al-Quran ini jalan yang lurus. Tidak ada jalan yang lurus selain Al-Quran. Kalau kita ingin sampai kepada Allah dengan selamat, tidak ada cara lain. Ikuti Al-Quran. Coba diingat kembali itu. Quran surat Al-An'am ayat 153. Surat Al-An'am nomor surat 6 ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Islam ini melalui Al-Quran ini adalah jalan Allah yang lurus. Wa anna hadza, di sini Allah gunakan hadza, ismul isyarah lil qarib, kata tunjuk dekat. Ini mengandung makna bahwa Islam, Al-Quran itu sangat dekat di hati setiap manusia. Fitrah manusia itu sangat dekat dengan Quran, dengan Islam. Maka menjadi aneh kalau ada manusia yang jauh dari Al-Quran, menolak Al-Quran. Lebih aneh lagi, yang menolak ini dia juga ngaku beragama Islam. Orang Islam dimanapun berada, itu kitab sucinya sama, yaitu Al-Quran. Ngaku Islam tetapi tidak mau ngaji Al-Quran. Ngaku Islam tetapi tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Kalau dia menolak Al-Quran, berarti dalam kehidupan yang Allah berikan ini, yang dia jadikan pedoman hidup, adalah hal lain selain Al-Quran. Dia tidak mau dengan jalan Islam, tidak mau dengan jalan Al-Quran. Kalau dia menolak, berarti dalam kehidupan ini dia menempuh jalan-jalan selain Al-Quran. Kalau yang ditempuh adalah jalan selain Al-Quran, di sini sudah ditetapkan oleh Allah,
fatafarraqa bikum an sabilih. Maka kamu pasti akan tergelincir dari jalan Allah. Jalan siapapun yang kamu ikuti selain Al-Quran, pasti kamu akan tersesat. Pasti akan tergelincir, akan tertipu. Sampai kepada Allah tidak selamat. Karena sejak di dunia sudah salah jalan. Maka ada toh orang ngaku Islam tapi dia korupsi. Kalau Islamnya benar, pasti dia tidak korupsi. Orang ngaku Islam tapi berzina. Kalau Islamnya benar, tentu dia tidak berzina. Orang ngaku Islam tapi menyerobot tanah atau mengambil milik orang lain. Ada orang ngaku Islam tetapi sumpah palsu, saksi palsu, membela yang bayar. Ada enggak yang seperti itu? Ada. Dan tidak sedikit. Banyak temannya. Kalau Islamnya benar, dia tidak akan melakukan hal-hal yang semacam ini. Kenapa ada orang ngaku Islam kok dia korupsi? Karena yang dia tempuh bukan jalan Al-Quran, bukan jalan Islam. Maka dia tersesat dari jalan Allah. Kenapa ada orang Islam selingkuh? Karena yang dia tempuh bukan jalan Islam, bukan jalan Al-Quran. Tetapi yang dia tempuh jalan setan. Selain Al-Quran, semuanya adalah jalan setan. Maka siapapun yang meniti jalannya setan pasti tersesat. Oleh karena itu ayat ini ditutup oleh Allah. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu diperintahkan oleh Allah agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Menempuh jalan Al-Quran ini perintah Allah, bukan perintah manusia. Tapi langsung dari Allah yang maha menciptakan kita, yang maha memiliki kehidupan ini. Tujuannya agar hamba-hambanya tidak tersesat jalan. Tujuannya agar hamba-hambanya menjadi hamba yang bertakwa. Sehingga kelak berpulang kepada Allah menuju kebahagiaan yang abadi. Karena surganya Allah hanya Allah sediakan, siapkan khusus bagi hambanya yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Singkatnya, tidak semua orang ngaku Islam itu mencapai derajat ketakwaan. Tidak semua orang ngaku Islam itu bertakwa kepada Allah. Belum tentu. Maka ada orang Islam yang betul-betul bertakwa, ada orang Islam yang jauh dari kata takwa. Yang namanya seorang muslim itu kan pesan Allah, la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Yang namanya muslim itu bukan hanya sebatas orang yang ngaku beragama Islam. Kalau hanya sebatas ngaku beragama Islam itu mudah. Cukup kita ngaku sebagai orang Islam, ucapkan syahadat, habis itu ora sholat, ora poso, ora zakat, maling terus, korupsi terus. Bukan itu yang disebut muslim.
Orang muslim itu selain dia memang menjadikan Islam sebagai jalan hidup, dia ngaku sebagai orang Islam, dia dikendalikan oleh aturan Islam. Itu orang muslim. Pikirannya dikendalikan oleh Islam. Matanya, penglihatannya dikendalikan oleh aturan Islam. Pendengarannya, lesannya dikendalikan oleh aturan Islam. Tangannya, kakinya, perutnya, kemaluannya, semuanya yang ada pada dirinya itu dikendalikan oleh aturan Islam. Itu baru disebut sebagai seorang muslim. Maka kita tidak cukup Bapak Ibu hanya ngaku sebagai orang Islam, ada lanjutannya. Pesan Nabi kita, qul amantu billah tsummas taqim. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah dalam keimanan itu. Istiqomahlah dalam aturan Islam. Dan Allah juga tetapkan ini. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Sehingga tidak cukup hanya berhenti ngaku Islam, ngaku iman. Ada lanjutannya. Istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam aturan Islam. Sehingga hidupnya dikendalikan oleh Islam. Maka penglihatannya tidak boleh digunakan sembarangan. Penglihatannya hanya akan digunakan yang baik-baik saja, melihat yang baik-baik. Dia malu kepada Allah kalau menggunakan penglihatannya untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Malu dia. Orang muslim seperti itu. Lesannya hanya akan digunakan untuk berucap yang baik-baik. Orang muslim yang sesungguhnya, dia malu kepada Allah menggunakan lesannya untuk berkata yang tidak baik. Maka lesannya semuanya dikendalikan oleh aturan Islam. Kemaluannya hanya akan digunakan di jalan-jalan yang Allah ridhoi, di jalan halal. Malu dia kepada Allah kalau kemaluannya disalurkan pada pintu-pintu haram, itu dia malu. Itu baru orang muslim. Malu dia korupsi. Orang muslim itu malu korupsi. Malu kepada Allah. Maka istiqomah. Istiqomah itu apa toh? Istiqomah itu kalau dilihat dari bahasanya, dia berasal dari kata koma. Koma itu apa? Tegak, lurus, itu koma. Kemudian ada tambahan 3 huruf di depannya. Ini sudah sering kita jelaskan. Ada tambahan huruf hamzah atau alif, sin dan ta, menjadi istaqoma, yastaqimu, istiqomatan. Kalau koma saja itu tegak lurus. Kemudian ada tambahan 3 huruf itu. Dalam kaidah bahasa Arab disebutkan ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Bertambahnya bangunan satu kata itu semakin menambah dalam makna kata itu. Kalau tadi koma itu hanya terdiri dari 3 huruf, koma, qaf, alif, mim. Itu terdiri dari 3 huruf.
ditambah 3 huruf di depannya. Berarti sebelum koma ada ista, menjadi istaqomah. Yastaqimu istiqomah. Tambahan 3 huruf ini menunjukkan makna. Harus ada usaha dari manusianya untuk bisa terus tegak dan lurus dalam keimanan. Setiap kali datang sesuatu, bisikan setan untuk menjadikan kita melenceng, bengkok, tidak tegak lurus lagi dalam keimanan, maka kekeruan itu harus dilawan, harus dihilangkan. Bapak-bapak ini tiba-tiba ada perempuan cantik jelita lewat. Ini bisa menimbulkan kekeruan iman. Bisa menjadikan keimanan kita tidak tegak lurus lagi. Bisa miring, bisa melenceng. Ada yang cantik jelita lewat, setan bisiki. Deloken mubadir minggu nek rambut delok gitu. Setan bisiki. Padahal kita tahu pesan Nabi, la tutbi'in nadrah an-nadrah. Jangan kamu iringi pandangan pertama dengan pandangan berikutnya. Fa innalakal ula wa laysat lakal akhirah. Karena yang pandangan pertama tanpa sengaja itu tidak apa-apa, tetapi tidak dengan pandangan berikutnya, dosa itu. Kita tahu itu. Nah, ini gejolak hawa nafsu. Wah, ini cantik sekali. Kalau tidak dilihat, piye? Istri saya di rumah tidak seperti ini. Ini harus dilawan untuk kita bisa tegak lurus. Ini kan godaan. Nah, maka adanya tambahan ista itu menunjukkan harus ada usaha dari manusia. Berusaha untuk terus tegak lurus. Maka setiap godaan yang datang harus dilawan. Jangan diikuti hawa nafsunya. Eman-eman ditonton sampai melongoh malahan. Ya. Maka imannya akan tidak istiqomah lagi, tidak tegak lurus lagi. Nah, ini istiqomah. Termasuk panjenengan rawuh ke sini untuk istiqomah ngaji. Ini banyak godaan. Biasanya dekat, ora tekan. Ini semakin jauh tempatnya. Di Mojogedang, biasanya di majelis sana, yang rumahnya dekat-dekat sana, nggak pernah tekan. Apalagi sampai sekarang jauh di sini. Wis tambah ra tekan sisan. Sudah begitu masih ada bisikan setan. Walah nek yang dekat datang semua, nanti yang jauh-jauh tidak dapat tempat. Kan yang dekat-dekat ini kan berlapang-lapang di dalam majelis. Maka yang dekat tidak datang, beri kesempatan yang jauh-jauh. Ini kan bisikan setan. Maka harus dilawan untuk keimanan kita tetap bisa tegak lurus. Dan kalau itu bisa dilakukan, janji Allah apa? Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah akan perintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita. Orang-orang yang istiqomah dalam keimanan itu. Sehingga hatinya tenang.
hatinya tentram. Ujian apapun yang dihadapi, kesulitan apapun yang sedang dihadapi, tidak menjadikan keimanannya goyah. Datang ujian kemiskinan, dia tetap tenang. Kenapa saya harus takut? Kenapa saya harus takut miskin? Sedang saya ini hamba Allah yang maha kaya. Maka dia akan dekat kepada Allah, minta kepada Allah. Allah itu maha kaya. Kita sebagai hamba Allah itu harusnya bersyukur sekali. Kita hanya diperintahkan oleh Allah, didhawuhi oleh Allah, minta kepada Allah. Allah yang akan beri. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Itu kata Allah, janji Allah. Aku pasti kabulkan permohonan hambaku jika hambaku itu minta kepadaku. Berarti kita ini didhawuhi oleh Allah, nyuwun, minta kepada Allah. Kurang bersyukur apa? Apa alasan lagi yang menyebabkan kita tidak bersyukur pada Allah? Allah maha kaya, kita diperintah untuk minta. Datang ujian kemiskinan, kita minta kepada Allah. Atau datang ujian yang lain yang tidak mengenakkan, hatinya tetap tenang. Adamul khauf wa adamul huzn. Dia tidak takut, dia tidak sedih dengan ujian-ujian yang tidak menyenangkan, yang menghampirinya. Kenapa? Karena dia istiqomah dalam keimanan. Makanya ayat ini menjadi tolok ukur kita. Kalau kita diuji oleh Allah dengan hal-hal yang kurang menyenangkan, kita masih terus mengeluh terus kepada manusia, berarti masih jauh dari kata istiqomah dalam keimanan. Diuji yang tidak menyenangkan, setiap ketemu manusia mengeluh. Setiap ketemu manusia mengeluh. Seolah-olah dia menjadi manusia yang paling sengsara di dunia. Seolah-olah Allah tidak pernah berbuat baik pada dirinya. Jadi terus mengeluh. Maka kita ukur diri kita. Baru sedikit ujian keimanan saja kita sudah mengeluh. Terus mengeluh. Bagaimana kita bisa istiqomah dalam keimanan? Bagaimana Allah akan kirimkan malaikat-malaikatnya menjaga kita kalau kita tidak istiqomah? Bagaimana kita akan mendapatkan kabar gembira tentang surga yang telah dijanjikan? Karena surga itu hanya akan ditempati oleh orang-orang yang istiqomah dalam keimanan. Itu yang disebut dengan seorang muslim. Jadi muslim itu bukan orang yang mengaku beragama Islam saja. Bukan orang yang di KTP-nya tertulis Islam. Bukan itu orang muslim itu. Tetapi orang yang ngaku Islam, terus dia istiqomah dalam keislaman, dalam arti kehidupannya diatur oleh aturan Islam. Dari ujung rambut sampai ujung kaki dikendalikan oleh aturan Islam. Itulah seorang muslim. Nabi kita berpesan, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, inna lanastahyi walhamdulillah. Sesungguhnya kami telah malu kepada Allah dan alhamdulillah.
Sabda Nabi apa? Laisa dzaka. Bukan demikian, bukan begitu. Walakin al-istihya minallahi haqqal haya. Akan tetapi yang dimaksud malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu itu, antahfadar ra'sa wa ma wa'a. Kamu menjaga kepala beserta yang ada dalam isinya. Jadi pola pikir dijaga. Orang yang muslim yang malu betul kepada Allah dengan sebenar-benar malu, dia tidak gunakan pikirannya untuk hal-hal negatif. Dia malu pada Allah kalau sampai otaknya, pikirannya digunakan untuk hal-hal yang menyimpang. Dia tidak akan memikirkan bagaimana caranya korupsi ben rakonangan. Itu kalau ada orang Islam seperti itu berarti dia belum muslim. Baru Islam KTP, dia tidak malu kepada Allah berarti. Dan orang yang benar-benar malu kepada Allah itu, dengan malu yang sesungguhnya, yang kedua, wa tahfadzul batna wa ma hawa. Kamu jaga perut beserta isinya. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang haram masuk ke dalam perutnya. Kalau dia memasukkan sesuatu yang haram ke dalam perutnya, dia malu kepada Allah, maka tidak mungkin. Sehingga perasaan malu yang sesungguhnya kepada Allah ini betul-betul bisa menjadi tameng bagi dirinya. Sehingga dia tidak akan memasukkan sesuatu pun meski hanya sedikit yang haram ke dalam perutnya. Sehingga betul-betul terjaga isi perut dari barang-barang yang haram. Kemudian malu yang ketiga kepada Allah, wa tatadzakkarul mauta wal bila. Orang yang terus-menerus ingat akan kematian dan kehancuran jika dia menyimpang dari jalan Allah. Ketika dia mau maksiat, dia ingat kematian. Ini saya maksiat, ini dosa, nanti saya mati. Kalau mati, sampai kepada Allah membawa dosa maksiat-maksiat ini, hancur saya di hadapan hakim yang maha adil. Maka dia tidak mungkin bermaksiat dengan begitu mudahnya. Setiap akan bermaksiat baik dengan lisan maupun anggota tubuhnya, dia ingat kematian. Saya maksiat padahal hidup di dunia hanya sementara. Ada hisab, ada pertanggungjawaban amal. Kalau saya terus-terusan maksiat, nanti saya mati dalam keadaan maksiat, mati saya su'ul khotimah. Kalau orang yang mati su'ul khotimah, hancur dia sudah, binasa di hadapan Allah. Ini orang yang malu. Kemudian yang keempat, wa man aradal akhirah taraka zinatad dunya. Orang yang benar-benar malu kepada Allah dengan malu yang sebenarnya, itu dia menginginkan akhirat dan meninggalkan keindahan dunia. Maksudnya tidak tertipu oleh keindahan dunia. Maka dalam mencari dunianya, dia juga sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul. Setelah dapat, dia belanjakan, dia bersikap terhadap harta dunia ini juga sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasul. Boleh kita mencintai dunia,
namun jangan sampai tertipu dengan keindahannya. Tetap dunia kita gunakan untuk mengejar akhirat kita. Itu orang yang benar-benar malu kepada Allah. Kemudian Nabi menutup sabda beliau, "Faman fa'ala dzalika faqad istahya." Barang siapa yang bisa berbuat demikian, dalam arti satu, menjaga kepala dan isinya, dua, menjaga perut dan isinya, kemudian yang ketiga, terus menerus mengingat kematian dan kebinasaan, kemudian tidak tertipu oleh dunia, terus istiqomah dalam keimanan, kata Nabi, faqad istahya, yakni minallahi haqqal haya. Itulah orang yang malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Ini tidak mungkin Bapak, Ibu dan Saudara kalau tanpa ngaji Al-Quran. Maka kita betul-betul bersyukur kepada Allah. Hati kita dilunakkan oleh Allah untuk terus istiqomah ngaji. Dengan demikian kita menjadi tahu arah hidup kita. Kemana setelah selesai kehidupan kita ini kita menjadi tahu. Sehingga sejak di dunia ini kita memilih jalannya. Yaitu mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Tidak mengikuti jalan-jalan selain Al-Quran. Karena jalan-jalan selain Al-Quran itu jalannya setan. Pasti akan sesat. Tetapi jalan Al-Quran ini jalan Allah. Ini jalan yang paling lurus. Tidak ada yang menyamai. Apalagi melebihi kelurusan jalan yang ditunjukkan oleh Al-Quran ini. Maka kita ngaji ini bukan hanya sebatas sekedar untuk memperbanyak pengetahuan, bukan. Tetapi setelah diketahui ada kewajiban berikutnya, yaitu mengamalkan. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh kita semua, bisa menjadi bahan muhasabah untuk kita semua, sehingga ke depan lebih semangat lagi dalam mentadaburi ayat-ayat Allah dan mengamalkan apa yang menjadi petunjuk Allah dan juga tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini muqaddimah. Ya. Oke, baik, berikutnya ya, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah tertunda. Ini bapak-bapak merasakan sumuk badan? Ustaz Narjo, ya. Sumuk ini kalau ini gambaran saja, nanti santri kita 1200. Kalau sholat tidak boleh sip-sipan sholatnya. Jamaah serentak di sini. Ini santri-santri ini kalau sholat bajunya teles kebes semua. Masa ada sholat kok begini-begini? Ya. Maka nanti yang memang ahli bagaimanalah nanti dipikirkan ini dengan 1200 santri di dalam semua. Sholatnya biar tetap bisa khusyuk nanti seperti apa. Ini karena ini udara dari luar tidak bisa masuk dengan leluasa. Ya nanti diberi apa, monggo lah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya yang ahli. Karena saya tidak ahli, maka saya tanya nanti ini ben rasumuki piye. Biar sejuk dengan sholat jamaah 1200 santri. Karena kalau sholat teles kebes seperti habis main sepak bola itu yang mengganggu sekali. Maka ada santri-santri kita ya namanya baru lulusan SD, sholat sumuan begini. Jadi sing tengen keju begini ganti, yang kiri ganti. Dan basah semua.
Tapi kalau ini yang kelas 4 ini sampai begitu, berarti nggak paham kalian. Belum lagi dulalah sholat jahar itu kadang imamnya panjang-panjang. Gitu. Maka imamnya itu ndak usah panjang-panjang. Kalau mau panjang nanti pas sholat sendirian 30 juz silahkan. 1 rakaat 1 juz itu silahkan. Ya mudah-mudahan nanti Allah berikan jawaban bagaimana mengkondisikan ini. Nanti akan ada 1200 soalnya. Dan sholat jamaah ya serentak. Tidak ada sholat jamaah di pondok ini sif-sifan itu enggak ada. Semua santri sholat jamaah serentak di sini. Oke. Mari Ustaz Ghazali kita teruskan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah tertunda. Ini sudah mau habis Desembernya ini.